Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, dan para pemirsa pada umumnya yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menyelenggarakan apa yang kita rencanakan, yaitu memberikan kuliah pada mata kuliah studi Islam 2 untuk mahasiswa Usuluddin, jurusan studi agama-agama semester 2 kalau tidak salah. Ya, sehingga kita patut mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat ini. Salawat dan salam tentunya kita tujukan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah berjasa, telah membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin, sehingga kita yang jauh dari negeri di mana beliau dilahirkan, alhamdulillah termasuk golongan orang-orang Islam dan tidak kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan-rekan mahasiswa dan para pemirsa pada umumnya, hari ini saya akan membawa salah satu topik dari 15 topik ke depan ini, ya, yaitu tentang ilmu kalam sebagai satu aspek daripada ajaran Islam yang sangat penting yang berhubungan dengan rukun iman tentunya. Nah, sebagaimana fikih berhubungan dengan rukun Islam dan tasawuf dengan apa yang kita mungkin sebut sebagai ihsan, ya. Jadi ada Islam, iman, dan ihsan. Nah, pada kali ini saya akan menyinggung beberapa poin berkenaan dengan ilmu kalam. Tentunya tidak akan merupakan sebuah kajian yang komprehensif, ya, karena ini hanya sifatnya pengantar, ya, tentunya pengantar ke dalam salah satu aspek. Jadi bukan tentang ilmu kalam secara keseluruhan, tapi ilmu kalam hanya disampaikan satu kali pertemuan, dan karena itu tidak mungkin bisa secara mendetil, akan terlalu panjang nantinya. Nah, tentang ilmu kalam ini mungkin kita mulai dengan pengertian, ya, apa itu sebenarnya yang disebut ilmu kalam. Ilmu tentunya sebuah disiplin ilmu, ya, yang dikatakan sebagai ma'rifatus syai' ala ma huwa bihi, pengetahuan tentang sesuatu sebagaimana adanya. Jadi ilmu itu sendiri adalah sebuah disiplin. Terus kalam itu biasanya merujuk kepada kalam Allah, ya. Jadi terhadap firman Allah, terhadap kata-kata Allah, yang juga biasanya merujuk kepada Al-Quran. Tetapi juga kalam bisa dalam arti percakapan, perdebatan, dialog, semacam itu. Dan mungkin yang lebih tepat di sini adalah kepada pengertian yang kedua, ya, yaitu sebagai wacana, ya, sebagai diskusi, perdebatan yang terjadi di antara para ahli ilmu kalam, disebut mutakallimun, di dalam sepanjang sejarah pemikiran Islam. Jadi itulah pengertiannya, ya, bahwa ilmu kalam di sini maksudnya berbicara juga tentang kalamullah tentunya, tetapi juga bisa berarti sebuah percakapan, perdebatan, jadal berkenaan dengan keyakinan kita kepada Allah, ya, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir. Ya, jadi dari situ semacam ada persamaannya dengan ilmu tauhid, ya. Tapi ilmu tauhid tentunya lebih menekankan kepada dimensi keesaan Tuhan, ya, baik Tuhan sebagai objek persembahan kita, ya, sebagai ma'bud, sebagai yang disembah, maupun Tuhan sebagai murabbi, ya, sebagai Rabbul Alamin, ya, sebagai pencipta dan pemelihara alam.
ya. Maupun ada juga yang disebut tauhid wujudiyah, di mana terutama bagi para sufi Tuhan itu adalah satu-satunya wujud yang mutlak, yang nyata, ya, sedangkan wujud yang lainnya adalah bersifat nisbi yang tidak mungkin ada kecuali setelah diadakan oleh wajibul wujud yang wajib tersebut, ya. Disebut juga usuluddin karena usuluddin itu artinya pokok-pokok agama, ya, dan termasuklah di situ rukun iman itu adalah sebagai usuluddin, ya. Sebagai usuluddin, sebagai pokok-pokok agama, ya, jadi menyangkut soal yang sangat prinsipil, yaitu yang dilukiskan dalam ungkapan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairi wa syarrihi min Allah taala. Nah, tetapi di dalam ilmu kalam tentunya percakapan lebih luas lagi, ya. Mungkin itu di dalam ilmu tauhid seperti itu, tapi dalam ilmu kalam percakapan bisa diperluas menjadi tentang teori alam, hubungan Tuhan dengan alam, ya. Kemudian juga dengan hubungan manusia dan Tuhan, konsep takdir dan kebebasan misalnya, sebagainya. Tetapi dalam kuliah ini saya akan mulai dengan istilah iman itu sendiri, ya. Jadi iman adalah satu dari trilogi, ya, prinsip-prinsip Islam, yaitu iman, Islam, iman, dan ihsan. Kalau iman berkaitan dengan teologi, kalau Islam itu mungkin berkaitan dengan fikih, dan ihsan biasanya berkaitan dengan tasawuf. Jadi 3 aspek yang akan menjadi pembahasan kita juga nanti setelah ini, ya. Biasanya persoalan iman itu, ya, selain definisinya apa itu iman itu, ya, mengucapkan keyakinan kita kepada 6 perkara tersebut dengan lidah, diyakini dalam hati, dan dilaksanakan konsekuensi iman itu dalam tindakan sehari-hari. Ya, itu pengertian saya tentang apa itu iman. Tapi di dalam ilmu kalam yang menjadi persoalan adalah lebih rumit daripada itu. Jadi apakah misalnya seorang yang beriman masih dikatakan mukmin ketika bisa melakukan dosa besar, ya, membunuh, berzina, mabuk dan sebagainya. Nah, apakah dia masih berhak disebut mukmin atau dia sudah bukan mukmin, misalnya fasik ataupun kafir, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi perdebatan menjadi lebih berkembang, ya. Nah, tentang apakah seorang yang melakukan dosa besar itu masih bisa disebut mukmin, nah itu setidaknya ada 3 golongan, ya, ada 3 sekte teologis yang berbeda pandangan tentang itu. Pertama adalah Khawarij. Nah, ini Khawarij ini adalah kelompok yang dulu membela Ali, ya, tetapi setelah Ali melakukan tahkim, arbitrasi dengan Muawiyah waktu itu dalam perang Siffin, mereka kemudian keluar dari barisan Ali dan sudah menganggap Ali melanggar hukum Tuhan karena telah menerima usulan damai dari musuh yang harusnya ditulis perangi, tetapi Ali kemudian memilih berdamai, sehingga jadilah Ali itu dipandang sebagai orang yang tidak mengikuti hukum Allah, dan berdasarkan satu ayat Quran dikatakan bahwa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, ya. Barang siapa yang tidak melaksanakan hukum Tuhan maka dia adalah kafir, dan nggak tahu dari mana asalnya kalau kafir itu artinya halal darahnya, gitu. Artinya boleh dibunuh, dan dalam kenyataan Ali dibunuh oleh salah seorang anggota mereka, ya. Mengapa mereka begitu keras terhadap itu? Karena bagi mereka orang yang beriman tapi melakukan dosa besar dan tidak menjalankan hukum Allah itu udah nggak bisa dikatakan mukmin lagi, dia adalah sudah kafir, gitu. Dan karena itu ya halal darahnya, ya. Karena apa? Karena bagi mereka amal dan iman itu satu, tidak bisa dipisah. Ya, kalau beriman
kamu tidak boleh berbuat dosa besar. Nah, tapi ini kemudian menimbulkan reaksi ya dari kelompok yang lain yang mungkin antara lain dipimpin oleh Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, yang mengatakan bahwa antara iman dan amal itu terpisah. Jadi masing-masing punya ruang, sehingga kalau masih ada iman di dalam hati, apapun yang dilakukan, bahkan misalnya secara lahiriah dia menyembah atau tunduk kepada berhala misalnya, itu masih tetap dikatakan sebagai mukmin selama hatinya masih ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Bagaimana nasib mereka nanti? Nah, itu diserahkan saja ya kepada Allah. Dan disitulah kata Murjiah ya, Roja berharap kepada Allah yang akan memutuskan. Jadi manusia tidak bisa mengatakan bahwa dia itu bukan mukmin. Mereka bukan kafir ya. Nah, seperti itu. Secara singkat saja, karena apa alasannya adalah bahwa iman dan amal itu ada di dalam ruang yang berbeda sehingga tidak saling mempengaruhi. Nah, menurut saya kemudian ada orang yang kelompok yang mencoba menengahi, yaitu kelompok Ahlussunnah wal Jamaah ya, di mana dikatakan bahwa orang yang beriman melakukan dosa besar maka ada kemungkinan imannya bisa berkurang. Jadi mereka yakin bahwa iman itu bisa yazid wa yanqus ya, bisa bertambah dan bisa berkurang tergantung kepada amal. Jadi walaupun amal dan iman bisa dipisahkan, tetapi sebenarnya mereka saling mempengaruhi. Jadi barang siapa yang melakukan amal ibadah yang baik semakin banyak, maka imannya akan semakin bertambah. Adapun orang yang melakukan perbuatan jahat atau dosa, maka imannya berkurang. Jadi walaupun bisa dibedakan, tapi ada saling pengaruh antara kedua itu. Nah, inilah salah satu topik ya dalam teologi Islam, ilmu kalam, yang menarik untuk didiskusikan berikutnya. Tapi tidak di sini. Kemudian topik yang kedua adalah menyangkut soal zat dan sifat. Ya. Zat dan sifat Tuhan maksudnya gitu. Perdebatan terjadi misalnya antara orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya zat dan juga punya sifat, sebagai dua hal yang kemudian ditambahkan. Jadi sifat sebagai hal yang ditambahkan kepada zat. Itu diwakili oleh misalnya Asy'ariyah ya. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak punya sifat, yang adanya zatnya saja ya, adapun sifat itu tidak lain daripada zatnya sendiri. Jadi Tuhan tidak mengetahui melalui sifatnya, tetapi Tuhan mengetahui lewat zatnya ya. Jadi alim itu ya, maha tahu itu bukan dipahami, tidak dipahami sebagai sifat yang ditambahkan ke dalam zatnya. Mengapa begitu? Karena menurut Mu'tazilah Tuhan itu mesti esa, dan esa itu artinya basit. Basit itu tidak tersusun dari apapun kecuali dirinya. Jadi harus hanya ada apa istilahnya zat saja. Nah, kalau misalnya sifat yang dipahami sebagai sesuatu yang dari luar ditambahkan ke dalam zatnya, itu menurut Mu'tazilah akan membahayakan sifat tauhid Tuhan ya. Karena apa? Karena nanti kan ada semacam komposisi, semacam tarkib di dalam diri Tuhan, dan itu tidak boleh terjadi. Ya, karena kalau yang sudah tersusun dari dua hal atau tiga hal, maka itu akan tidak mutlak lagi gitu. Ya, itu bisa dibagi-bagi. Nah, itu adalah pandangan seorang Mu'tazilah ya tentang zat dan sifat. Ya. Nah, kemudian apa pandangan orang lain atau kelompok lain? Kelompok Sunni pada umumnya, ya, baik itu Asy'ariyah maupun Maturidi ya, berpendapat bahwa sebenarnya ya Tuhan punya zat dan juga punya sifat, dan sifat ini tidak akan membahayakan keesaannya. Kenapa? Jadi misalnya saya ya punya zat dan punya sifat, banyak sifat-sifat saya ditambahkan ke dalam zatnya, maka itu tidak akan menambah jumlah zat saya kan gitu. Jadi itu
tetap aja esa, ya kan. Jadi walaupun dia punya sifat-sifat yang mungkin dipandang berbeda dan ditambahkan kepada zatnya, tapi itu tidak berarti bahwa kemudian itu harus menggandakan, ya, harus menggandakan Tuhan gitu. Nah, oleh karena itu maka orang ahli sunnah wal jamaah misalnya ya tidak menganggap problem dan tidak membahayakan tauhid keesaan Tuhan dengan mengatakan bahwa Allah selain zat juga mempunyai sifat, ya. Dan bagi saya sendiri juga saya setuju sebenarnya ya dengan mengatakan bahwa Tuhan punya zat dan tapi juga punya sifat, tapi dengan alasan yang lain, ya. Mengapa? Karena menurut para filosof, ya, kita manusia sebagai subjek tidak akan mengetahui sesuatu yang tidak ada kesamaan antara subjek dan objek, ya. Jadi kalau misalnya Tuhan hanya punya zat saja, sedangkan zat Tuhan itu transenden, berbeda dengan yang lain, maka tidak akan ada jalan bagi manusia yang berbeda secara zat dengan Tuhan untuk mengetahui Tuhan. Jadi kalau Tuhan hanya punya zat saja seperti yang dibayangkan oleh para Mu'tazilah, maka akan sulit kita untuk bisa mengetahui Tuhan. Karena untuk mengetahui Tuhan harus ada sesuatu yang di-share antara Tuhan dan kita. Nah, inilah perlunya kemudian kita meyakini adanya sifat Tuhan. Karena apa? Karena kalau zat itu bersifat tanzih, ya, transenden, berbeda sama sekali secara mutlak dengan manusia, tapi dalam sifat-sifat Tuhan itu ada kesamaan, ada tasbih, keserupaan antara manusia dengan Tuhan. Dan oleh karena itulah maka manusia dimungkinkan untuk bisa mengetahui Tuhan bukan sebagai zat tapi sebagai sifat. Dan itulah yang kemudian diperkenalkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, dengan istilah asma. Jadi Allah memperkenalkan 99 nama kepada manusia karena manusia memang punya kemungkinan untuk bisa mengetahuinya. Sebab kalau Tuhan tahu manusia tidak mungkin mengetahui nama-nama itu dalam Quran, maka tidak mungkin Allah melakukan. Nyataan bahwa Allah memperkenalkan nama-namanya kepada kita itu mengasumsikan bahwa kita manusia mampu untuk mengetahui, memahami sifat-sifat. Dan sifat-sifat Allah itu tentunya ada dalam Al-Quran berupa ayat dan juga dalam alam berupa fenomena alam. Jadi baik melalui Quran maupun melalui alam kita bisa mengenal sifat-sifat Tuhan, ya. Jadi harus kita bedakan antara zat dan sifat, ya. Itu alasan saya. Jadi saya ada kritik juga terhadap Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Tuhan hanya punya zat saja, karena itu maka hanya ada transenden saja. Saya yakin juga seperti Asy'ariyah yang mengatakan bahwa Tuhan punya sifat, ya, dan itulah unsur kesamaan kita dengan Tuhan melalui menurut para sufi. Nah, mungkin yang agak keberatan saya dengan Asy'ariyah adalah bahwa kalau dia mengatakan bahwa baik sifat maupun zatnya Tuhan itu sama-sama transenden, beda sama sekali dengan manusia, dan di situ akan ada kesulitan. Jadi bagaimana manusia yang tidak punya kesamaan baik dalam bidang zat dan sifat bisa mengetahui Tuhan. Jadi kita harus percaya bahwa kita mempunyai kesamaan tasbih, yaitu dalam segi sifat. Dan saya yakin bahwa 99 sifat itulah yang bisa di-share oleh manusia. Dan itu tidak sama sekali berarti bahwa Tuhan tidak punya sifat yang lebih daripada. Sifat Tuhan tidak terbatas, tapi itulah yang bisa diperkenalkan kepada manusia, ya. Nah, itulah seputar soal zat dan sifat Tuhan yang diperdebatkan oleh kaum mutakallimun, khususnya oleh Mu'tazilah dan Asy'ariyah, yang sebenarnya dulu adalah seorang Mu'tazilah yang kemudian melakukan reformasi, ya, bahkan kritik terhadap Mu'tazilah itu sendiri. Nah, adapun poin yang ketiga dari tema itu adalah tentang penciptaan, yaitu berkaitan dengan hubungan Tuhan dengan alam. Jadi bagaimana menurut mutakallim Tuhan menciptakan alam, ya. Kita tidak menyinggung filosof karena filosof punya cara sendiri menjelaskan tentang
apa namanya, teori penciptaan yang sebagaimana sudah saya tuliskan dalam buku Lentera Kehidupannya. Jadi di sini saya akan coba mengetengahkan teori Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengenai penciptaan. Ya. Pada dasarnya Mu'tazilah mengatakan bahwa Tuhan menciptakan alam ya, tapi Tuhan menciptakan alam tidak secara langsung, tetapi melalui secondary cause, sebab kedua yang disebut sunatullah ya. Jadi sunatullah itu semacam hukum alam ya, semacam hukum alam, di mana menurut mereka hukum alam itu berlaku pasti ya, berdasarkan kepada ayat Quran yang mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila, tidak akan ada sedikit pun perubahan daripada sunnatullah itu. Bahkan menurut mereka Tuhan sendiri juga tidak bisa mengubahnya ya, karena kalau bisa mengubahnya berarti itu dia bertentangan ya dengan ungkapan sebelumnya. Nah, tetapi dengan itu maka Allah seolah-olah dijauhkan lah ya dari campur tangan secara langsung apa yang terjadi di dunia, peristiwa-peristiwa duniawi ya, dan juga mungkin apa yang terjadi pada diri manusia ya. Nah, menurut pandangan Sunnah wal Jamaah atau Asy'ari, pandangan Mu'tazilah itu sangat melemahkan posisi Tuhan ya. Jadi Tuhan dianggap sebagai sebab jauh dari peristiwa yang ada di alam, dan mereka berusaha bagaimana caranya untuk bisa mendekatkan kembali Tuhan dalam kaitannya dengan peristiwa alam dan juga apa yang dialami oleh manusia. Ya, dengan itu mereka mengadopsi sebuah teori atom yang kata Fahri Ali sih bukan dari Yunani tapi dari India sumbernya, di mana dikatakan bahwa atom tidak bertahan kecuali 1-2 saat saja. Setelah itu musnah. Untuk mempertahankan keberadaan alam maka Allah harus menciptakan atom-atom baru setiap saat ya. Setiap kali hancur harus diciptakan, dan itu dia rujuk ke dalam surat Ar-Rahman ya kalau tidak salah, kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap hari Allah dalam keadaan sibuk, artinya menciptakan kreasi-kreasi baru ya. Nah, di sini bisa terbayangkan ya bagaimana dekatnya Allah itu dengan peristiwa alam. Jadi alam sangat tergantung kepada penciptaan kembali atom-atom baru daripada Allah, oleh Allah. Kalau tidak, alam akan hancur. Kenyataan bahwa alam tidak hancur, padahal atom hanya bisa bertahan 1-2 saat, menunjukkan bahwa Allah ada mencipta setiap saat. Jadi ada continuous creation gitu ya. Nah, ini seperti ekstrim ya, tapi sebenarnya kalau kita pelajari ya, biologi misalnya atau fisika gitu, kita tahu bahwa tubuh manusia terdiri dari atom-atom, dan atom-atom itu ada umurnya juga, ada yang cepat, ada yang lambat gitu kan. Nah, seperti itu. Atau misalnya kalau secara biologi manusia itu terdiri dari sel-sel, dan sel itu tidak selamanya hidup. Jadi ada kelahiran dan ada kematian sel itu. Miliaran sel di dalam tubuh manusia, dan walaupun sel itu punya umur ya, ada yang umur 2 hari, ada 10 seminggu, 10 hari, 100 hari dan sebagainya, tetapi berarti ada limitnya, ada lahir dan kematiannya. Dan bayangkan kalau setiap saat ada sel yang mati, kemudian Allah tidak menciptakan sel-sel baru, maka apa yang terjadi ya disitulah dimana kemudian Tuhan harus menciptakan sel-sel baru untuk manusia. Dengan demikian maka Tuhan benar-benar ditarik lagi menjadi sebab langsung dari semua peristiwa alam ya, tidak terkecuali manusia. Jadi manusia sebagai makhluk alam juga begitu, atomnya diciptakan oleh Tuhan setiap saat. Jadi itu menunjukkan bahwa kuasa Allah itu begitu besar pada manusia, dan manusia dalam Asy'ariyah semakin dikurangi ya perannya itu ya. Sebagaimana tentang akal, Mu'tazilah lebih mengedepankan kekuatan akal, di mana akal bisa mengetahui lebih banyak dari apa yang dikonsepsikan oleh Asy'ari. Misalnya
dikatakan bahwa akal menurut Mu'tazilah itu bisa mengetahui keberadaan Tuhan, bisa mengetahui baik dan buruk, dan bisa mengetahui kewajiban menjalankan yang baik dan kewajiban meninggalkan yang buruk tanpa wahyu. Nah, kalau menurut Asy'ariyah ya tidak seperti itu. Untuk Asy'ariyah baik dan buruknya ditentukan oleh Tuhan melalui Al-Quran, melalui wahyu, seperti itu, ya. Nah, eh, konsepsi seperti ini, ya, teori penciptaan seperti ini, inilah yang disebut dengan okasionalisme, ya. Teori atom itu okasionalisme, di mana alam akan bertahan 1-2 saat dan tergantung sangat kepada kemurahan Tuhan untuk menciptakan atom-atom baru setiap saat. Dan itu juga kemudian berpengaruh terhadap manusia. Jadi kalau ini sudah masuk ke topik yang berikutnya, yaitu takdir dan kebebasan. Soal takdir dan kebebasan. Nah, takdir ini dipahami oleh berbagai kelompok atau sekte teologi dengan cara yang berbeda. Ya, kalau menurut Jabariyah misalnya, bahwa manusia itu sudah ditentukan sebelumnya dari sejak azali, sejak masa lalu yang sangat jauh, apa yang akan dikerjakan. Jadi apa semua yang dikerjakan oleh manusia dari A sampai Z itu sudah ditentukan sebelumnya oleh Tuhan. Hanya kita saja tidak tahu, seolah-olah apa yang kita lakukan itu sebagai sesuatu yang baru. Ya, seperti itu. Tapi sebaliknya ada kaum Qadariyah yang mengatakan bahwa ya betul, bahwa daya-daya tubuh manusia diciptakan oleh Tuhan, tetapi hak untuk mendayagunakan kekuatan itu ada pada diri manusia. Jadi manusia mempunyai kebebasan, freedom of choice, kebebasan untuk memilih melakukan ini atau itu, ya, melakukan perbuatan ini atau itu, dengan kesadaran bahwa setiap perbuatan itu ada konsekuensinya. Kalau berbuat baik ya akan mendapat pahala, kalau berbuat buruk akan mendapat siksa. Ya, tapi manusia tidak seperti robot ditentukan oleh Tuhan setiap langkahnya itu adalah seolah-olah langkah Tuhan. Jadi manusia tidak diberikan kekuasaan untuk melakukan pilihannya, dan itu tentunya menimbulkan problem, ya. Karena apa? Karena misalnya orang yang bunuh diri gitu, itu apakah sudah takdir Tuhan di mana manusia tidak kecuali melakukannya, atau bahwa itu adalah pilihan manusia? Nah, kenyataan bahwa misalnya bunuh diri dan membunuh orang itu dipandang tidak baik oleh Allah, maka tentunya itu tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan Allah. Lalu perbuatan siapa? Ya, ini akhirnya kata Mu'tazilah dan kata Qadariyah yang kemudian diadopsi juga oleh Mu'tazilah, ya itulah tindakan manusia. Jadi tindakan manusia itu merupakan kreasi manusia, dan manusia bertanggung jawab terhadap itu. Gitu. Dan jadi itu yang yang mungkin penting dibedakan. Jadi ada istilahnya yang sangat pasif melihat Tuhan seperti wayang, ya, di mana wayang itu dikendalikan sebenarnya sepenuhnya oleh keinginan dalang. Jadi Tuhan itu dalang, kita ini wayangnya, jadi terserah saja. Tapi tentu saja ini banyak masalah, ya. Masalah yang pertama misalnya, kalau semua tindakan manusia sudah ditentukan Tuhan, kenapa banyak suruhan dan larangan dalam Al-Quran? Dan ini pertanyaan diajukan oleh Jalaluddin Rumi, kenapa ada suruhan dan larangan? Adanya suruhan dan larang menunjukkan bahwa kita mempunyai kebebasan memilih. Tentunya tidak mutlak, ya. Kita ingin ke sana tapi badan kita sakit, akhirnya tidak bisa pergi. Kita mau jalan tapi apa daya kaki kita diamputasi, jadi tidak bisa jalan. Tapi bukan berarti bahwa manusia tidak punya kebebasan. Tetap ada kebebasan, tapi kebebasan kadang-kadang terbatas oleh kondisi fisik juga, gitu. Ya, seperti itu. Dan ini kemudian menimbulkan pihak ketiga, ya, yang mencoba mendamaikan, misalnya oleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi biasanya ahli sunnah wal jamaah motonya kita merencanakan, Tuhan yang menentukan. Jadi kita ada peran sebagai perencana, tapi yang menentukan hasilnya adalah Allah. Nah, ini menurut saya adalah jalan tengah, ya, kompromi antara pandangan ekstrim
Jabariyah yang mengatakan bahwa kita hanya sebagai wayang kendalikan sepenuhnya oleh Tuhan, tidak ada kebebasan memilih. Jadi sudah ditentukan, bahkan mungkin orang ini akan masuk neraka atau orang ini masuk surga ya. Kekuasaan Tuhan mutlak, dia adalah penggerak semua peristiwa alam dan juga peristiwa manusia gitu. Tapi ini kemudian ada yang membantah, yang menentang dan mengatakan bahwa ya sampai sebagai makhluk fisik ya manusia harus tunduk kepada takdir fisiknya yang itu deterministik ya. Tapi sebagai makhluk mental manusia punya kebebasan memilih, dan disitulah terjadi harkat manusia ya. Dengan kebebasan memilih manusia bisa menjadi ahsanut takwim, tapi dengan kebebasan memilih dan penyalahgunaannya maka dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya sebagaimana hewan, bahkan lebih rendah daripada itu. Asfala safilin, artinya paling rendah di antara yang rendah-rendah. Kebebasan memilih ini kemudian merupakan kesempatan bagi manusia untuk mengaktualkan semua potensi-potensi yang Allah berikan, sehingga manusia bisa menjadi insan kamil, menjadi ahsanut takwim dan sebagainya. Tetapi diingatkan juga bahwa sebenarnya ada bahaya juga ya. Dan kebebasan memilih itu kalau kita tidak amanah, kalau kita menggunakan kebebasan memilih untuk tujuan-tujuan yang jahat, maka kita akan lebih rendah lagi derajatnya daripada makhluk yang lain ya. Tapi kalau kita melaksanakan kebebasan memilih dengan baik, maka kita akan mencapai tingkat insan kamil ataupun ahsanut takwim yang kemudian bisa saja lebih baik, lebih hebat daripada malaikat, sebagaimana misalnya dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau melakukan Mi'raj ya, di mana malaikat Jibril mengatakan aku sudah tidak mampu lagi mendekati Tuhan, Nabi Muhammad masih bisa mendekatinya dalam jarak 2 tombak bahkan lebih dekat. Coba itu. Itulah keunggulan manusia. Tapi kalau manusia tidak diberikan kebebasan memilih, dia akan sama saja nasibnya dengan makhluk yang lain, dengan kursi ya. Dan harusnya tidak bisa dihukum maupun diberi pahala. Kebebasan memilih inilah yang kemudian menyebabkan kita bisa mendapat pahala atau hukuman sesuai dengan perbuatan kita. Nah, menurut saya pandangan seperti masih perlu ya di dunia Melayu yang kadang-kadang etos kerjanya masih lemah ya, karena konsepsi terhadap takdir itu yang keliru. Jadi menurut Jalaluddin Rumi, takdir itu bukanlah bahwa perbuatan kita dari A sampai Z sudah ditentukan ya, tapi takdir adalah hukum kehidupan. Hukum kehidupan mengatakan kalau kamu melakukan ini pasti akan ada konsekuensinya. Kalau kamu melakukan itu pasti ada juga konsekuensinya. Ya, karena itulah gunakan tanggung jawab kebebasan memilih ini sebagai rasa syukur kepada Allah. Karena hanya manusia yang diberikan kebebasan memilih. Yang itu pernah ditawarkan kepada langit-langit, gunung-gunung dan lain-lain, mereka menolak. Maka manusialah yang kemudian menjadi pengembannya, dan jadilah manusia kemudian menjadi seorang makhluk moral, yang artinya bisa dikatakan baik dan buruk tergantung pada pilihan atau tergantung pada tindakan yang dia pilih ya. Nah ini menurut saya yang paling penting ya di dalam percakapan ilmu kalam ini ya, di mana kita diingatkan, dan ini mungkin bisa ya, konsep takdir ini bisa juga kita jadikan sebagai tafsir dinamis takdir, misalnya tentang jodoh, tentang ajal, tentang rezeki ya. Jadi ada konsepsi sementara ini bahwa rezeki manusia sudah ditentukan ya, sempit dan luasnya gitu. Seolah-olah ya kalau orang miskin ya sudah takdirnya miskin, orang kaya sudah takdirnya kaya. Tapi bagi saya itu harus ditafsirkan ulang ya. Jadi rezeki itu menurut saya ada pintu-pintunya, dan pintu-pintu itu bisa dibuka melalui aktualisasi potensi. Allah memberikan banyak potensi pada diri manusia, dan itu adalah pintu-pintu rezeki. Tapi kalau kita harus mengaktualkan dulu, kita potensi misalnya menjadi pelukis ya harus diaktualkan dulu, menjadi penulis harus diaktualkan dulu gitu. Baru kemudian di situ terbukalah pintu rezeki. Jadi kalau kita bisa misalnya ya, yang sederhana aja, bisa menyopir, bisa menjahit ya, bisa ngaji, bisa masak, bisa bangun rumah, bisa macam-macam gitu, maka disitulah saya mengkonsepsikan bagaimana manusia yang dikatakan rezekinya luas.
Tapi orang yang tidak mau mengaktualkannya, dia tidak bisa masak, tidak bisa menjahit, tidak bisa melukis, tidak bisa menulis, tidak bisa masak, tidak bisa bangun rumah, tidak bisa ini dan tidak itu, maka disitulah yang menurut saya tafsiran daripada bahwa rezeki orang itu sempit. Jadi tergantung kepada manusia apakah kita mau membuka pintu-pintu rezeki itu, yaitu dengan kata lain mengaktualkan potensi yang Allah berikan. Potensi yang Allah berikan itu bukan main ya, ada potensi fisik, mental, intelektual, emosional, moral, spiritual. Kalau itu dikembangkan, insya Allah pintu rezeki akan terbuka kepada kita. Nah, demikian juga jodoh. Kalau menurut saya jodoh itu juga tidak begitu ya ditentukan oleh Tuhan siapa itunya, tapi sebenarnya manusia diberi pilihan juga gitu. Para filosof memberikan nasihat untuk memilih calon istri. Nabi juga dalam beberapa hadisnya menunjukkan mana yang harus dipilih dalam karakter dari seorang calon istri misalnya. Itu sudah menunjukkan bahwa ada peran manusia juga ya. Peran manusia di dalam memilih calon istri, calon pasangan kita ya. Dan kalau kita salah pilih ya kita harus bertanggung jawab terhadap itunya ya kan. Nah, seperti itu ya. Kalau menurut saya konsep takdir seperti ini harus bisa diterapkan. Demikian juga menurut saya ajal ya. Ajal itu kan sebenarnya datang ketika syarat untuk kematian datang. Misalnya syarat kematian itu misalnya tidak berjalannya otak manusia atau jantung manusia berhenti berdetak ya. Nah, di situ kematian. Tapi itu sebabnya kan banyak. Bisa karena kecelakaan, bisa karena penyakit yang kita tidak sadari, bukan bisa apa saja gitu. Pasti ada sebabnya. Dan di situ manusia sebenarnya masih bisa berperan ya. Jadi kalau manusia bisa menjalani kehidupan sehat, insya Allah ya kesehatannya baik dan juga mungkin umurnya lebih panjang. Sudah tahu kita punya penyakit dan kita tidak mau pantang makanan, bisa jadi ajalnya dekat. Jadi maksudnya gitu. Saya hanya ingin memberikan bahwa sebenarnya Allah memberikan peran kepada manusia dalam hal-hal yang seperti itu, bahkan dalam hal yang kita sebut takdir tadi itu. Ini contoh aplikasi ya daripada pemahaman teologi yang mungkin lebih cocok dengan kondisi kita. Nah, poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tentang bagaimana menyikapi perbedaan sekterian ini ya. Jadi kalau menurut saya perbedaan itu tetap aja merupakan rahmat ya. Dan saya memuji ya keserjanahan Muslim ya. Ada berbagai puluhan sekte dengan cabang-cabangnya gitu daripada teologi Islam, tetapi kenyataan bahwa karya-karya mereka masih bertahan gitu ya sampai sekarang, baik yang itu yang Mu'tazilah, Murji'ah dan sebagainya, itu masih kitabnya dipelihara. Dan baik dengan itu maka saya melihat ada toleransi yang cukup besar dalam pandangan orang Islam tentang perbedaan itu. Ya memang ada insiden-insidennya dalam sejarah di mana mereka saling bunuh dan sebagainya, tetapi kenyataan bahwa karya-karya mereka tidak dimusnahkan begitu saja menunjukkan bahwa sebenarnya Islam sangat menghargai ya ijtihad, sangat menghargai karya-karya ilmiah apapun perbedaan sektenya. Ya, dan saya akan menutup dengan satu ilustrasi daripada Jalaluddin Rumi ya, menarik, tentang pameran gajah di tempat gelap. Jadi ada sebuah pameran di kamar gelap tentang gajah, maka orang itu disilakan masuk dalam waktu 2 menit, silakan dia mengobservasi apa yang bisa disentuh dari gajah itu dan kemudian diminta mendeskripsikan apa yang dialami gitu. Maka katakanlah misalnya ada 4 orang, yaitu pendiri mazhab ya Hanafi, kemudian Maliki, Hambali dan Asyafi'i Hambali. Nah, imam-imam itu masuk ke dalam ruang gelap itu dan kemudian mendapati bagian tertentu dari gajah. Katakanlah Imam Syafi'i menyentuh kakinya dan dia amati gitu bentuknya, dan kemudian keluar dengan mengatakan ternyata gajah itu seperti tiang gitu. Tapi Imam Hanafi lain lagi, ketika dia masuk ke dalam itu, yang disentuh pertama adalah telinganya. Dia tidak punya waktu untuk menyentuh bagian yang lain, dia amati lalu keluar dengan mengatakan bahwa ternyata gajah itu seperti kipas gitu. Imam-imam yang lain juga menyentuh bagian yang lain sehingga ada kesan bahwa gajah itu seperti pipa karena yang disentuh adalah belalainya.
Ada yang bahkan mengatakan, oh ini seperti drum ya, besar sekali. Karena apa yang disentuh adalah bagian perutnya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Syafi'i salah ketika mengatakan bahwa gajah itu seperti tiang? Tentu saja tidak salah, ya kan? Tapi kemudian apakah Hanafi yang mengatakan gajah seperti kipas itu salah? Menurut saya juga tidak salah, ya kan? Karena apa ya, memang ada bagian yang kipas. Tapi apakah tiang dan kipas itu sama? Tentunya tidak sama. Apakah tiang itu sama dengan misalnya pipa? Tidak. Apakah kemudian tiang itu sama dengan drum? Tidak. Ini artinya apa? Belum tentu pernyataan yang berbeda dengan yang kita yakini sebagai benar itu mesti salah gitu. Ya kan? Jelas berbeda lah tiang dengan kipas. Tetapi apakah kemudian harus kita jelas, oh karena yang benar itu adalah yang kayak tiang, maka yang selain kayak tiang salah. Nah itu biasanya sikap kita benar. Kalau Syafi'i ini benar, maka yang lain berbeda pendapat dengan Syafi'i pasti salah. Tidak mesti begitu. Ya kenyataannya bahwa orang yang mengatakan gajah seperti kipas itu juga benar. Yang mengatakan gajah seperti tiang itu juga benar. Tapi tentu saja mereka tidak punya gambaran yang utuh tentang gajah itu. Itulah sebabnya maka kalau kita tidak punya pandangan Islam yang komprehensif, biasanya cenderung saling debat, saling menyalahkan, saling menyerang. Oleh karena itu, maka karena terjadi gaduh di luar ruangan gelap itu, maka kemudian panitia mengatakan, ayo masuk, semuanya masuk. Lalu dinyalakanlah lampunya sehingga kemudian terang benderang bentuk gajah itu besarnya, bagian-bagian seperti apa. Maka kemudian yang bertengkar tadi itu kemudian berdamai ya, setelah tahu bahwa itulah realitas daripada gajah. Jadi kebenaran Islam juga begitu, lebih besar dari gajah lagi. Jadi tidak akan mungkin oleh satu orang bisa dipahami dengan sangat secara komprehensif mutlak, tidak bisa. Jadi karena itu maka setiap pandangan itu mesti ada mungkin aspek kebenarannya, tapi juga mungkin ada aspek kelemahannya. Nah dari situlah marilah kita dengan kuliah ini kita membina sikap toleransi ya terhadap perbedaan, misalnya sekte teologi, ya kan. Nah, ataupun nanti ada mazhab fikih yang juga mungkin dalam soal-soal tertentu ya, tentunya yang bersifat furu'iyah itu mungkin mereka berselisih paham, tapi ya janganlah perselisihan paham itu kemudian menjadikan kita menjudge bahwa mereka salah dan kita saja yang benar. Nah itu saja ya yang menurut saya ini perlu saya sampaikan ya. Ada kuliah ini sebagai upaya untuk memperluas wawasan kita menuju Islam, pemahaman Islam yang komprehensif. Dengan ini kita harapkan bahwa nanti sikap mahasiswa itu tidak akan lagi fanatik kepada satu golongan tertentu saja dan memutlakannya ya. Dan demikian saja, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.